I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. RKH ini kan kemarin kita ambil dari sini ya, dari BKM. Ya, RKH ini kita ambil dari BKM. Setiap ada rencananya, berarti kita nilai itu skor penuh. Tapi kalau misalkan tidak ada rencana, berarti dia mengurangi skor secara keseluruhan. Ya, jadi kita lihatnya dari situ. Kemudian yang taksasi, nah taksasi kita ambil dari taksasi panen. Ini kita hitung hanya harian ya. Jadi misalkan hari ini kan hari panen. Dari 2 mandor sama 1 mandor 1, mereka melakukan taksasi nggak? Kalau salah satu aja melakukan taksasi, itu udah kita anggap cukup gitu. Jadi tidak harus mandor panen ada taksasinya, mandor 1 ada taksasinya, asisten ada taksasinya, enggak. Salah satu aja melakukan, itu udah kita anggap cukup ya untuk taksasi. Nah kemudian transfer stok ini kita ambil dari pemakaian bahan ya, pemakaian bahan yang ada di BKM. Nah ini ada 2 nih, kalau Kaltim dan Kalbar Kalimantan kita cukup ambil dari laporan BKM aja. Tapi kalau Riau, kita ada ngambil satu lagi dari laporan material yang kita laga ke SPKL. Jadi di SPKL itu kan ada yang pakai bahan, ada yang tanpa bahan. Yang pakai bahan itu kita laga ke sini. Apakah memang dilakukan transfer stok atau bukan transfer stok? Apakah memang dilakukan pelaporan penggunaan bahan lewat EPCS? Gitu. Jadi dari sini transfer stoknya ya. Kemudian yang efisiensi, nah ini efisiensi, ini kita laganya ini per nama yang wajib efisiensi ya. Jadi kalau misalkan saya ambil misalkan efisiensi, lebih enak saya contoh yang dari sini ya, T1 ya. Nah ini contoh ya. Jadi ini adalah contoh efisiensi dari AT1. Jadi yang wajib adalah asisten, mandor 1, mandor panen A, mandor panen B. Jadi mereka ini wajib melakukan efisiensi setiap hari. Ya. Kalau misalkan mereka tidak melakukan efisiensi, berarti ada pengurangan skor ya. Contoh ya, ini si mandor 1 dia nggak melakukan efisiensi di tanggal 9. Jadi kita hanya melihat hari itu apakah dia melihat efisiensi apa enggak. Melakukan efisiensi apa enggak. Nah, kalau di compliance kan beda ya. Kalau compliance kan dia ada targetnya 1 hari 3 gitu. Kalau ini, kalau misalkan dia 1 hari itu tidak melakukan efisiensi, ya udah langsung berkurang gitu penilaiannya, skornya gitu. Ya. Jadi kalau bagi mandor panen yang masih bolong-bolong efisiensinya, nah ini perlu mendapat penekanan dari asisten. Ya, karena kan nanti skornya ada skor perabdeling nih. Gitu. Skornya perabdeling nanti. Kita bukan main per PT lagi, jadi nanti ada perabdeling. Untuk nilai ininya nanti akan kita coba buat juga yang perabdelingnya. Perabdeling ada, nanti kita rekap yang per rayon ada, yang per PT ada, yang per GM, per PC juga, sama per sampai ke DP gitu. Pak Agus, mau sampaikan juga Pak Agus, itu kan kalau di aplikasi kan mereka bisa melakukan 1 hari bisa sampai 2-3 kali tracking ya. Contoh efisiensi 3 blok ataupun transaksi 3 blok. Nah itu membacanya 1 hari itu hanya transaksinya ada atau tidak kan gitu kan? Betul. Bukan membaca jumlah blok yang dikerjakan. Betul. Jadi kami belum sampai sedalam itu Pak Elvin. Jadi kita hanya cek pokoknya kalau dia melakukan efisiensi udah cukup gitu. Jadi walaupun dia melakukan efisiensi 3 kali pada hari itu, tapi besok dia tidak melakukan efisiensi, ya besoknya kita anggap itu tetap mengurangi gitu. Jadi lebih bagus efisiensi itu tetap dilakukan rutin setiap hari gitu. Ya, berarti nanti Pak Agus gini, korelasinya sama compliance yang dikirim tiap bulan itu, kan contoh kan target 2.000 gitu kan, itu ada nggak hubungannya kemarin nih? Jadi gini, ini jadi suatu yang terpisah Pak ya. Nanti mungkin akan kita coba
diskusikan, kita coba minta arahan dari Pak Deputi CEO, bisa nggak kita pakai yang ini aja, atau kalau memang, tapi kan masalah gini, kalau compliance itu dia ada targetnya, satu Ya, makanya kan mandor panen makanya 3 orang kan, gitu. ah, Jadi ada ininya, terus kemudian ada ASCAP, ada MK, ada GM yang juga harus melakukan pemeriksaan. Masalahnya di situ kalau compliance. Kalau ini kan kita hanya mengassessment dari segi PCS-nya, dari orang yang mendapatkan HP. Jadi kalau terus Pak Cap, Pak MK, Pak GM, kalau dia melakukan efisiensi, ini kita hitung sebagai penambah gitu, penambah. Jadi nggak kita kurangi ya, contoh mana ya. Kemarin masih kita buat sebagai penambah. ya makanya kalau Maya ada di luar dari user itu macam GM, MK, ASCAP, di sini kan tidak dicantumkan nih berapa kali kan? Dicantumkan Pak, dicantumkan. Dicantumkan. Iya, cuman nih kebetulan yang AT1 ini kemarin nggak saya masukkan. Ada ya? Ya makanya dia kan kaitannya juga ke target tadi kan. Target yang di sini berarti nanti di sini target all kebun atau target yang per upling. Jadi Kita buat. targetnya ini yang tetap per updeling, karena kan ini kan kita buat per updelingnya. Nah ini pun nanti akan kita coba cek lagi ya. Kalau saat ini kan kita hanya ngecek dari yang efisiensi. Contoh misalkan updeling 2, saya belum cek ulang updeling 2 ini ada mandor satunya apa enggak gitu. Kalau ada mandor 1 berarti dia nambah targetnya 24 gitu. Apakah dia sama? Upling 2 itu nggak ada mandor satunya itu Pak Agus. Oh, kalau nggak ada ya berarti udah benar ini. Kalau secara ini kan dia bolong-bolong. Halo, Pak. Nggak tahu, misalkan dia di hari di tanggal Halo Pak Kasih. Ya, Pak. 4 ini, tanggal 4 misalkan dia Pak, melakukan untuk 8 kali tracking. untuk apa namanya, untuk manpower sama standar untuk sopir dumper itu kenapa 12 ya? Ini ada kasus seperti kita. Gimana Pak Arya? WSP kan ada 2 yang mengundurkan diri. Untuk sopir dumper itu kenapa 12? Oh itu kan ada dump track kita ini Pak. Dump track kita ada 5. Iya. Nah, tentu kan pada saat hari Terus dumper apanya 5? Dump track dump track 5. Dump Iya. DT-nya 3 Pak. 8 dia. Jadi yang Iya, kenapa standarnya itu orang bapak buat 12? nomor 1 ya Pak. Kemarin mandor satu mas. 8 nggak Pak? Oh iya, mandor satu. Enggak lah, standarnya kan buat 12. Konvertasi 8. Itu Pak. Itu AT1 ngeblink 3. Rapat semalam sama apa kan? 8 tambah 8 sama speed 5. Yang poin-poin seperti itulah nanti yang 13 ini. Iya, jadi apa itu? Oke 5. jadi pendalaman apa namanya? Standarnya apa? Jadi 12 sopir dumper. Oh itu waktu pembuatan ini Pak, waktu pembuatan Basket. Ini kan Baik. basket. Baik Pak JB, jadi kan kalau rencana saya ini kan Pak, dengan produksi yang realisasi Itu bagus kalau seandainya ada joint date supervisi yang di pertengahan bulan atau apa tanggalnya berarti disesuaikan tuh ya jumlah harinya ya. Jadi iya, jadi gini. Kalau kami kan belum bisa ngelihat sampai situ ya. Ya. Kami kan belum Iya. bisa ngelihat sampai situ. Jadi Ya maksudnya ini kan Iya, ketika betul, nanti maksudnya. tidak ke perabling kan mereka bisa menyesuaikan nanti kan. betul. Jadi misalkan gini, nanti kan kami coba rilis nanti kan pastikan dari masing-masing abling kan ngecek juga kan, ngecek skornya masing-masing kan. Oh Pak ini rendah ini karena ini. Jadi bisa membuat maksudnya bisa membuat ulasan lah kenapa skornya bisa seperti itu gitu. 1155 Pak, dan hanya Jadi terjadi contoh misalkan kita kan nggak tahu nih kalau saya hitung di bulan contohnya ASCAP asisten. Nah ini asisten nih kenapa dia saya harus kejar itu 80 bolong-bolong kayak gini, apa emang dia ini cuti misalkan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah saya harus kalau dari kami corporate kan nggak bisa nih, nggak bisa melihat sampai situ. Tapi kan nanti begitu pada saat scoring dari Apple ini bisa bikin ulasan. Oh saya Pak tanggal sekian sampai tanggal sekian cuti, jadi tidak melakukan efisiensi. Ya tapi kan tetap mengurangi poin nanti kan kalau Senin dia cuti kan. Betul, mengurangi poin. Jadi karena kita nggak bisa
nggak bisa menilai sampai situ, paling belum bisa. Jadi untuk saat ini kita masih Bisa Pak, semalam lurus-lurus saja, kita semalam coba jam tarik dari 2 sistem, sampai kita 3 masukkan ke dalam formatnya, nanti sudah dapat scoringnya, ya untuk sementara seperti itulah. Tapi nanti ke depannya ya dari apa kan bisa bisa ngasih masukan, kemudian eh, dari user juga tahu nih, oh nanti kalau misalkan saya cuti kelamaan berarti nggak ada yang gantikan misalkan kayak gitu, atau nggak ada yang melakukan efisiensi lain. Nah ini kalaupun misalkan kan Ascape kan ada nih, Ascape kan bisa dia menggantikan, Ascape lah masuk scoringnya, apa namanya, efisiensinya masuk nih, tapi kan dia tidak kita kasih target gitu. Jadi yang dikasih target hanya asisten, mandor 1, mandor panen, dia yang mendapatkan HP lah, yang wajib melakukan efisiensi. Nah untuk saat ini pun kita hanya efisiensi panen ya, hanya efisiensi panen. Jadi misalkan si mandor panen diserap oleh mandor perawatan, mandor perawatan juga masuk dia efisiensinya nanti bisa menggantikan gitu loh, bisa nyerap menggantikan. Tapi kalau diganti oleh mandor 1, nah mandor 1 kan punya tugas sendiri, punya apa, ibaratnya jadi double, jadi nggak terrekod lah yang diserap oleh mandor 1 itu, kurang lebih seperti itulah plus minusnya. Jadi Pak Agus, dengan ada assessment ini kita kembalikan nanti ke Abling, apakah poin pencapaian nanti ini berdasarkan penilaian lagi Abling yang bisa menyesuaikan jumlah hari karyawan itu baru bergabung? Ataukah tetap dari corporate yang narik? Karena kan pasti akan beda. Contoh tadi asisten kosong kan gitu kan? Jadi Ya. tetap dari corporate Pak Elwin, tetap dari corporate. Jadi kita nggak apa namanya, tetap satu data. Nanti kami kirimkan, kan kami rilis nih. Nah nanti tinggal Abdeling kan kasih komentar. Oh karena ini, karena ini, karena ini. Jadi kalau misalkan itu apa namanya penuh, maka skornya sekian gitu. Jadi tapi tetap yang dipakai adalah dari corporate, bukan yang dari kebun. Kebun hanya bisa memberikan ulasan kenapa bisa skornya seperti itu aja. Tapi nanti kita harapkan kan Abling kan juga buat seperti ini kan? Betul. Hah? Maksudnya enggak, tetap dari corporate aja semua Pak. Jadi Enggak, nanti, maksudnya Abling perlu buat ini juga enggak nih? enggak. Kita enggak Tapi kalau Abdeling. kalau saya sih, mungkin gini, Pak saya sih Agus. bagus buat. Ya, Pak boleh ya. Agus, izin. Pak. Sorry, baru gabung tadi sama bagian keuangan tadi. Nah, ini Pak, bagusnya Abling tetap melakukan. Kenapa? Ini sebagai kontrol dia Oh dulu. boleh, iya. Ya, tetap melakukan sebagai kontrol mereka kan. Betul. Kalau nggak ada kontrol, mereka lost gitu aja. Dia orang dari pihak kebun tuh nggak tahu. Misalnya lah, dari 9 Abling, ternyata mandor panen Abling 1, mandor panen A, dia sudah berapa hari nggak melakukan. Sehingga nanti kalau ini kebun tidak melakukan pengontrolan, ini akan dibiarkan terus sampai 1 bulan. Sehingga yang terjadi apa nggak tahu nanti. Tetapi kalau di kebun itu dilakukan pengontrolan seperti ini, dia bisa langsung melakukan ini, evaluasi. Oh kamu udah nggak melakukan, langsung jadi akan ada perbaikan ke depannya gitu Pak Agus. Iya, bisa sih Pak. Kalau memang apa untuk perbaikan ya, bisa. Jadi Terus saya yang ambil kedua contoh. Pak Agus, Iya Pak. Terus kedua Pak Agus, bisa enggak ya dari agronomi, ini kan data dari agronomi rencana nanti untuk report kan, Iya. maksud saya ada informasi dari HRD terkait ini yang karyawan-karyawan baru ini kan, sehingga nanti oh ternyata yang ini kosong gitu, bisa enggak ya, bisa link enggak itu ya? Menurut saya kita udah dari pihak Bapak udah dan duluan juga, oh tahu oh ini Abling ini kosong, oh si Polat ini baru masuk. Bisa sih Pak Agung. Nanti maksudnya gini ya, kan ini kan kita baru perdana ya, maksudnya kan kita coba buat dulu. Nanti kan selama berjalannya sebulan 2 bulan, nanti kan ada input pasti masukan, bisa nggak kita linkkan. Jadi begitu misalkan dia mutasi, otomatis di tempat lama misalkan begitu kosong, berarti langsung take out apanya, targetnya misalkan kayak gitu. Bisa sih. Iya, seperti itu sih, sehingga apa lebih Fair lah, lebih fair kan. mantep lah gitu loh. Jadi Pak tanpa Agus, Iya Pak, baru bergabung dari Kaltim Pak Agus. silakan Pak. Ya. Linknya salah tadi Bapak kasih kayaknya.
Iya, sorry Pak. Yang kedua Pak Agus, menambahin apa yang dibilang Pak apa tadi dari Rio, itu kan kita kan nanti setiap bulan mempresentasikan ini Pak Agus. Selama masih merah, itu pasti jadi bahan pertanyaan Pak Agus. Iya. Dan kalau kita tahunya di akhir bulan baru kita menjelaskan, itu pasti sudah udah basi lah Pak Agus, tinggal kena makannya aja lah kita, karena kita yang selalu ditanya gimana kontrolnya gimana gitu. Nah artinya Pak Agus, menurut saya yang tadi kita sampaikan, misalnya target, kita sudah tahu bahwa kebun itu baru masuknya misalnya tanggal sekian gitu kan, itu sudah langsung kita putuskan aja Pak Agus bahwa targetnya itu tidak berubah, itu satu. Yang kedua, misalnya kayak kayak HP lah, HP ini kan baru selesai di Kaltim itu Pak Agus. Iya. Baru diterima kemarin, artinya kalau kita bilang itu ya seharusnya tidak jadi masukan gitu loh Pak Agus. Oh, misalnya kan gitu, artinya kan itu kan hal-hal yang sudah bisa kita putuskan Pak Agus. Jangan nilainya langsung keluar merah baru kita menjelaskan situ gitu loh Pak Agus. Artinya pada saat kita menjelaskan di situ memang warnanya sudah biru loh, tapi kok kayak gini pertanyaan, kita ke manajemen tuh loh Pak Agus. Iya. Saya kan sih ngelihatnya kayak gitu. Kita merahnya dulu kita tampilkan, baru kita jelaskan gitu loh. Kan udah marah dulu baru kita jelaskan. Beda dengan bukan mau mencari pembenaran ya Pak Agus, karena tetap kita juga akan sampaikan loh. Ini kan sudah masuk Kaltim apanya, ya harusnya kita dijelaskan gitu loh. Contoh kayak tadi yang dibilang cuti Pak Agus. Misalnya sudah cuti lah, mandor panen. Kadang Pak Agus, kayak sekarang lah, itu udah pasti jadi kendala kalau kerani panen itu cuti. Ini bulan mau lebaran Pak Agus, pasti jadi kendala. Di mana pekerjaan kerani panen itu bukan kayak kerani panen zaman dulu. Dia harus bisa pegang handphone, dia harus bisa lakukan pekerjaan. Dan kita tidak pernah menyediakan cadangan kerani kan namanya kan. Nah hal-hal itu kan pasti akan jadi masalah. Nah kayak mandor panen lah, mereka cuti ya, harus kita akui kalau cuti terus ada penggantinya kan nggak serta-merta juga bahwa mereka bisa menggantikan itu gitu loh Pak Agus. Harusnya ya, kalau menurut saya tidak menjadi penghitung gitu, dan itu sudah kita putuskan. Tapi bagaimana nanti manajemen merespon atas keputusan itu lain cerita kan Pak Agus. Iya. Karena kalau kita masukkan itu ya itu tadi sih, itu masukan lah Pak Agus menurut saya Pak. Itu bagus. Iya, jadi kan ini sebetulnya asesmen ini bukan hanya ke user ya, jadi kan termasuk juga ke IT ya. Jadi kalau contoh seperti BSMJ ini kan skornya rendah karena kan NFC belum bisa. Jadi hilanglah dia 20 angka lah hilang itu. Jadi sebetulnya kalaupun itu masuk dia harusnya udah skornya 80. Jadi poin-poin seperti itulah yang kita nanti kita kasih catatan lah. Kita kasih catatan di pada saat rilis itu. Ini kan contoh BSMJ kan belum full 1 bulan. Kemudian MKSK juga belum full 1 bulan. Terus yang di PIS 2 sama GSI juga dia belum full 1 bulan. Jadi poin-poin seperti itu nanti akan kita kasih catatan. Ini masih skor ibaratnya skor sementara. Kan di bulan depan kan udah full lagi dia. Ya nggak bisa kita jawab full lagi Pak Agus, sorry Pak Agus. Saya jawab itu belum, karena sampai sekarang kan juga belum ada kepastiannya kan gitu Pak Agus. Artinya kita tahu titik ini baru terima, titik ini baru terima, titik itulah kita mulai menghitungnya gitu Pak Agus. Iya maksudnya kan gini Pak, ya ini kan lah yang skornya yang ada kan seperti itu. Kalau misalkan kita langsung di take out berarti kan misalkan B, dan kita kan nggak tahu masalahnya Pak di mana nanti. Nanti dianggap udah bagus, kita nggak bisa jelaskan gitu. Bisa aja sih maksud gini, skor ini kan skor aslinya seperti ini. Namun apabila sudah diperbaiki, misalkan SPB-nya udah diperbaiki, jadi nanti skornya seharusnya seperti ini, nambah 20. Jadi seharusnya dia bisa B, ternyata dia jadinya D gitu. Itu paling yang bisa kita informasikan pada saat rilis nanti. Pak Agus, seperti bilang Pak Erwin tadi betul gitu. Jadi ngapain lah kita, kalau memang orang itu cuti, ya udahlah, misalnya cuti 3 hari dari 24, berarti targetnya hanya 21 gitu loh, targetnya, sehingga masih hijau gitu.
daripada nanti jelas-jelasin yang ya mau jelasin apa lagi kayak gitu, udah jelas dia nggak ada orang. Kalau misalnya mandor satunya memang kosong gitu, ya udah kosong gitu loh Pak. Iya. Ada orang masuk pertengahan hari, pertengahan bulan, cuma 12 hari, berarti 12 targetnya gitu, sehingga tetap ada. Jadi kan kita ini kan menilai ini kan bukan sekedar menilai, oh ada yang merah gini-gini ribut gitu, bukanlah gitu. Iya betul Pak, betul. Nilai, oh berarti dia sudah melakukan dengan baik, selesai gitu Pak. Betul. Nanti kalau ditanya misalnya, lo kenapa 12 targetnya? Ya karena dia baru masuk pertengahan bulan gitu. Satu. Yang kedua juga sama dengan yang RKH itu juga. RKH juga gitu juga. Kalau misalnya RKH merah gitu, orang langsung panas itu kupingnya itu. Kok ada lah asisten nggak bikin RKH ya? Padahal udah bikin RKH. Karena RKH-nya dihitung bloknya, susah kali itu. Maksud saya harus diperbaiki nih Pak, nggak boleh gitu Pak. Artinya kan gini, kita ini kan orang ini. Ya, kita kan orang. Untuk poin, saya jawab ya Pak Lam ya. Untuk poin nomor 1, tadi kan udah saya informasikan juga. Untuk saat ini kan kita belum bisa melihat itu. Tapi nanti kalau memang ada masukan, misalkan asisten itu cuti, terus ada masukan misalkan itu baru mutasi, itu kita tampung, kita kurangi, bisa kita keluarkan. Itu yang nomor 1. Yang kedua, kalau masalah RKH, ya kalau nggak dibuat ya kurangi skor lah Pak. Itu aja sih Pak. Bukan, gini loh Pak Agus. RKH itu sama dengan juga efisiensi itu. Maksudnya kan yang penting ada efisiensinya kan. Kita nggak tengok berapa kali ya kan, seperti itu. Itu lebih bagus, bisa setuju itu. Yang penting ada efisiensi sudah, berarti sudah dilakukan. Selesai. RK juga gitu. Kan aneh lah kalau misalnya ada RKH ada misalnya 25 RKH gitu. Tiba-tiba tidak melakukan RKH gitu katanya itu dari hasil ini karena ngitungnya ke blok. Kan jadi rancu Pak Agus. Ya maksudnya gini Pak lah, kan kita kan memberi nilai bukannya tidak melakukan RKH. Maksudnya ini kita buat scoring. Oke, kalau gitu gini, kalau gitu sebenarnya jangan RKH. Nah gitu Pak. Karena kalau RKH Pak Agus, semua orang kebun yang bilang RKH adalah rencana kerja harian, nggak mungkin ada asisten berani nggak ada RKH-nya gitu loh. Begitu RKH merah, langsung panas itu kupingnya itu. Iya maksudnya kan judulnya diganti. Oke kalau memang mau seperti itu cara penilaiannya, judulnya diganti, jangan bilang RKH. Itu usulan saya. Tapi kalau disetujui, kalau enggak ya udah Pak. Ya. Mana Pak Erwin? Pak. Sige Pak Ram. Ini udah mantap sih Pak. Tadi kami kalau dengarnya sih saya pikir ini patut kita pertimbangkan nanti Pak Agus. Ini kan masukan dari Bapak Estate Departemen. Intinya kami inilah Pak, kami coba konsolidasi nanti Pak. Karena yang Bapak bilang tadi, yang pertama kalau mandornya cuti atau tadi dia ada yang menggantikan sehingga fungsinya sebagai fungsi mandor 1 jadi mandor panen, kira-kira gitu. Nanti coba kita konsolidasi Pak, bagaimana nanti mekanismenya supaya nanti bisa fair lah seperti yang Bapak sampaikan, sehingga penilaian PCS ini bisa lebih mendekati dengan aktual di lapangan. Cuman mungkin mekanismenya ini mungkin Pak yang kita belum bisa otomatis ya. Sepemahaman saya pun dari diskusi sama Pak Surya sama Pak Agus pun belum bisa dari PCS ini, mungkin perlu dibantu manual mungkin ya Pak Agus ya. Nah, mungkin di situ nanti kita buat mekanismenya Pak, gimana supaya dapat datanya seperti Bapak sampaikan tadi. Mungkin itu Pak Agus untuk yang tadi dikasih masukan dari Bapak Estate Departemen Pak. Mungkin sebagai tambahan juga Pak Agus. Halo. Iya Pak, silakan Pak. Sebagai tambahan juga. Kalau biasanya kita untuk evaluasi HP1 itu, kita kan selalu evaluasi jaringan kan. Dan kita butuh data dari IT kan. Biasanya kan kalau dari corporate itu kan Pak. Jadi terkait dengan hal ini juga, mungkin Bapak harus juga lakukan juga inventarisasi unit yang rusak ini. Nah itu kan biasanya kita laporkan ke IT juga itu. Unit HP-nya Pak Gung? Iya, yang rusak. Kalau dia rusak kan pasti nggak bisa jalankan ini kan. Itu harus Bapak mintain juga datanya nanti sama IT gitu. Sehingga nggak serta-merta si A dia rusak handphonenya sudah 1 bulan, kita kasih beban juga ini, akhirnya merah juga dia gitu. Mungkin tambahan Pak Gus ya itu. Iya, itu nanti kita coba konsolidasikan secara manualnya, berarti ya di luar ya kalau ada masukan seperti itu kan.
seperti yang Iya. dibilang Pak Dapot tadi, saat ini kita belum bisa connect otomatis cuti, terus kerusakan gitu. Nanti kalaupun ada, ya bisa aja nanti kita buatkan listnya secara manual. Nanti kalau memang ada catatan seperti itu, ya kita rekod targetnya kan gitu. Ya cocok Pak Agung. Itu kebetulan kan Pak Agus kita di poin ke infra itu Pak. Ada kaitannya ke situ juga nanti Pak. Mungkin agak beda Pak Dapat. Kalau infra, Oh, mungkin gimana, dia kerusakan kan, yang rusak berapa kan. Tetapi hasil dari kerusakan ini berpengaruh ke yang ini. Di April ini Pak. Oh ya benar. Kan ke situ. Ya pengaruh ke hasil EPCS Iya, ya Pak ya. sama Iya, halnya. iya, benar, Ya, benar. ya gitu, beda. Makanya agak beda ini. Karena ada pengaruh kemari. Misalnya dengan handphone rusak, dia nggak bisa melakukan efisiensi, tidak bisa melakukan yang lain gitu. Gitu sih. Iya Pak ya. Itu kita sinkronkan ke situ nanti Pak Agus. Oke. Iya, jadi masukannya gini ya untuk Pak Erwin, Pak Agung, Pak Lam. Ini jadi kan data ini kan kita ambil semua dari sistem. Jadi seharusnya Krani Updeling itu kan bisa juga menariknya, itu kan mingguan gitu. Minggu ini skornya berapa, gitu. Sehingga bisa diketahui kalau misalkan asisten ini atau mandor ini dia tidak melakukan, jadi udah dari awal udah ketahuan gitu. Contoh seperti yang pertanggal 20 kami tarik kemarin, itu nggak terlalu jauh berubahnya dengan hari ini gitu. Jadi disinilah yang perlu peran aktif dari bapak-bapak KTUKP untuk menggerakkan Krani Updeling supaya melakukan monitoring ini gitu. Kita harian tuh bagus. Iya Pak. Kita harian. Nah, Kita harian harian lebih bagus. Kalau Ya, harian jadi bagus. makanya kalau memang ini bisa menjadi acuan untuk bulanan, ya kira-kira mungkin parameter-parameter tadi yang sudah disampaikan dari Bapak Rejen itu mungkin pertimbangan, cuman untuk saat ini oke lah kami bisa terima untuk cara ini, cuman nanti bantu konsepkan untuk yang per Updeling Pak Agus, ya permohonan seragam nih. Iya. Ya, untuk mau Rejen Riau sebagainya. Jadi sebenarnya kalau di Riau pun masing-masing sudah ada, cuma tidak seperti ini. Jadi supaya satu pemahaman, satu bahan presentasi, contohnya kalau di kebun ya kita biar bisa pakai gitu loh. Oke. Kalau tadi yang sakit cuti itu mungkin ya kalau Pak Agus belum, apakah nanti kami di sini diskusi internal di Rejen dengan PMD kami minta kebijakan untuk yang kebun gini gimana itu nantilah gitu loh. Tapi format nanti tolong bantu siapkan yang per Updeling Pak Agus. Oke, jadi kalau yang kemarin saya share kan masih per PT ya. Dan ini pun yang kami buat ini masih per PT. Yang untuk per Updeling nanti akan kita coba buatkan formatnya. Kita akan coba rilis dalam waktu dekat ya. Jadi tujuannya supaya si Krani Updeling tuh bisa langsung narik, bisa langsung dapat berapa skornya pada hari itu juga. Dan pengalaman kami ya Pak ya, dari kita ngerjakan satu PT itu sekitar paling lama 1,5 jam pada Pak ya? Atau sekitar 2 jam ya paling lama ya satu PT. Iya Pak. Ya. Tapi kalau dia satu Updeling itu cuma sebentar aja. Satu Updeling ya paling sekitar 1 jam lah paling lama kita bisa langsung dapat skornya gitu dari PCS. Jadi seharusnya ini bukan sesuatu yang sulit lah gitu. Yang penting dia udah bisa langsung tarik. Contoh dari PIMS kita tarik 4 data, ya, aktivitas blok, terus kita tarik attendance, terus SPB dan SPKL. Itu nariknya paling berapa detik lah itu. Terus dari EPCS kita narik PKM, terus kita tarik efisiensi, taksasi, sama satu lagi material. Udah. Yang penting Pak Agus tunjukkan aja jumlahnya seperti apa nanti biar kita pelajari Ya, nanti. bisa. Nanti kita coba buatkan yang per Updeling formatnya, kemudian kita buatkan tutorialnya gimana cara nariknya. Nanti kita rilis supaya dari Krani Updeling dia bisa melakukan penarikan datanya bisa dilakukan secara harian, bisa monitoring secara harian. Sama nih Pak Agus, mungkin tambah usulan saya nanti kalau boleh ya, di bahan presentasi ini ditambah satu item penjelasan ya, jadi seragam. Kalau seandainya warna pun merah, itu permasalahan sudah kita siapkan satu sheet atau gimana. Jadi contoh ada masalah
aplikasi atau mungkin unit yang rusak. Jadi tidak user sudah menginput di situ. Jadi ketika nanti mereka ngirim data ke kita, sudah baca permasalahan kemudian ini kok nilai sekian, ternyata di penjelasan itu sudah ada tuh kerusakan HP dari menurut si A atau penjaringan ataupun aplikasi sudah dapat gitu Pak Agus. Iya. Oke Mungkin Pak. sama ini Pak Agus, kalau mungkin yang kayak kemarin Bapak kirimkan itu kan cara menarik ininya kan, hasilnya kan, untuk mengisi hasilnya kan. Iya. Mungkin yang penting juga itu untuk penentuan targetnya itu harus dibikin namanya itu biar sama. Iya. Prosesnya biar sama semua gitu. Jadi kita tahu targetnya sekian. Kemudian realisasi. Kalau realisasi kan gampang, tinggal buka dari dashboardnya aja kan. Iya. Yang penentuan targetnya ini mungkin yang agak beda kan. Itu yang mungkin harus Bapak sampaikan juga di masing-masing item yang kemarin itu. Itu sih Pak. Oke Pak. Segeralah Pak kita coba buat apa yang problemnya dulu. Kemudian ya cara tutorialnya lah, gimana cara makainya supaya bisa di follow up sama Keranji Updealing. Nanti kita coba kirim dan sosialisasikan lagi. Sedikit bagus. Itu yang RKH tadi targetnya Bapak membaca dari jumlah blok ya? Iya, jumlah blok yang dikerjakan di FPCS-nya. Kenapa? Bagaimana kalau kita ambil targetnya RKH itu dari masing-masing user, contoh mandor panen, kan ada pemeliharaan gitu, nggak bisa ya gitu ya? Ada nggak dibuat RKH-nya? Kalau jumlah blok, contohnya kalau ada yang blok tidak dikerjakan karena mungkin kondisi pas major ataupun nanti yang gimana? Kita coba buka satu lah ya Pak ya. Minta sama Segi Pak. Jadi hari ini berangkat Pak. Jadi contoh mandor panen ada RKH-nya enggak, mandor pemeliharaan ada RKH-nya enggak gitu. Iya. Dibanding kalau kita membaca jumlah blok yang dikerjakan gitu. Pas lebaran juga dia bekerja Pak. Itu yang saya tadi bilang Pak. Itu misalnya gini, saya ada rencana lah nyemprot di blok A1, A2, A3. Tiba-tiba hujan, sampai A2 hujan gitu. Dialihkan ya Pak ya. ya. Terus itu merah gitu. Nah, itu yang kurang fair karena gini, kondisi di lapangan ini kan dinamis gitu. Iya. Nah, itu maksudnya kalau memang itu maksudnya RKH jangan itu. Tapi kalau memang itu yang dimaksud jangan judulnya RKH gitu loh. Iya. Makanya Pak Alam, kalau saya usul apakah Pak user kita jadikan parameter RKH-nya gitu kan? Ada pemeliharaan ada RKH-nya, panen ada RKH-nya, keranjang produksi ada RKH-nya, semua gitu. Ya apalah, artinya gini, agar jangan salah tangkap gitu. Iya. Karena orang kebun tuh nengok RKH ya rencana kerja nggak mungkin, nggak bulat kan gitu kan. Kalau dialihkan kemungkinan besar ada pengalihan gitu di lapangan. Iya. Ya karena kan sama juga Pak Alam, sama pengambilan jumlah data efisiensi itu hanya mengambil ada transaksi aja, tidak membaca blok kan. Seperti itu maksud saya, itu biar sama dengan parameternya yang kita untuk yang RKH gitu. Betul. Jadi contoh Pak Agus, ada mandor panen ini ada 2, berarti RKH yang dia itu kan ada 2 di situ atau apa bagusnya gitu. Yang penting panen ada RKH, mandor pupuk ada RKH-nya enggak, semprot ada RKH-nya enggak gitu. Nah itu kalau itu RKH betul itu, jadi jangan blok bisa dialihkan maksudnya gitu. Oke, paling nanti namanya aja yang kita rubah Pak. Jadi aktivitas gitu kan. Iya. Aktivitas itu direncanakan apa enggak gitu. Bagus. Itu yang lebih pas. Tapi modulnya ya modul RKH ini. Sebentar Pak Agus. Kalau per mandor kita misalnya mau semprot, pada hari itu nggak ada semprot, apakah itu menjadi penghitung? Enggak lah Pak. Contoh nih Pak ya. Ini panen ya, kita lihat yang di depan ini punya CLP. Dia kan merencanakan ini ya berapa tuh. Tapi kan realisasinya dia maju. Artinya kan yang 2 ini kan tidak direncanakan. Nah ini termasuk mengurangi nilai dan mengurangi skor. Nah itu maksudnya kan bagus kalau kayak mengurangi itu skor ya. Bagus. Padahal itu kondisional di lapangan harus kayak gitu misalnya gitu loh. Nah jadi maksud saya agar jangan bias gitu. Kalau kalau dia bilang RKH gara-gara itu RKH-nya jadi merah kan jadi aneh gitu loh Pak. Iya. Mana pula kalau pas major dia.
aktivitas. Realisasi versus aktivitas. Nah, karena kalau seandainya post major, pengalihan, ya itulah yang dinilai Pak Elwin. Apakah yang direncanakan itu sesuai dengan yang direalisasikan? Memang ini yang mau dinilai. tapi itu celang kami sih Pak Agus, nanti ya Bapak bantu diskusikan juga sih sama Pak Renald atau apa. Kalau saya sih ya sama mungkin Pak Lem sama mungkin ya. Maksud Bapak itu kalau misalnya mandornya cuti lah, dia kan berarti kan atas nama itu nanti nggak ada RKH-nya gitu loh Pak. Gimana ya maksudnya? Iya itu tadi Pak. Kalau RKH Pak yang mandor cuti kan biasanya kan mandornya kan mandor yang satu yang menggantikan ya kan. Betul. Artinya yang menjadi parameter pada hari itu ada RKH dan realisasi. Kalau nggak ada RKH-nya berarti ya ada realisasi nggak ada RKH, berarti dia nggak buat RKH gitu. Itu sih maksud saya. Oke. Cuman apakah bisa dibaca, diterima kalau usulan kita berdasarkan per user ber-RKH? Nanti coba kita diskusikan dulu Pak ya. Pak Agus, untuk tracking tadi Pak saya masih belum paham Pak Agus. Yang untuk Arindo 1 Pak. Tracking ya sebentar ya. Iya. Nah ini kan per absensi Pak. Nah yang jadi acuannya itu apakah yang compliance-nya atau absensinya Pak? Jadi kalau yang untuk EPCS ini Pak, kalau dia dalam 1 hari melakukan efisiensi itu udah cukup. Kan beda sama compliance yang setiap bulan itu. Kalau compliance itu kan ada targetnya 1 mandor 3, 1 asisten 3 gitu. Kalau ini kan enggak. Jadi asal dia sudah melakukan 1 kali di hari itu udah cukup. Tapi target kita per hari. Nah untuk bulan Maret ini Pak, itu kan kita masih kirim Excel yang presentasi GM itu ya, itu berdasarkan komplain atau apa itu Pak? Nah ini beda ini Pak ya. Pisahkan Pak ya. Oh gitu. Jangan Bapak anggap yang ini sama dengan compliance, enggak. Jadi compliance itu kan yang sesuai permintaan Pak Deputi CEO. Ya. Pak Deputi CEO kan minta setiap mandor panen, asisten, askep, GM itu ada target melakukan pemerikasan efisiensi gitu kan. Iya Pak. Itu kan ada targetnya sendiri. Itu tetap berjalan sesuai dengan permintaan beliau karena kan itu tiap bulan tetap ditagih oleh beliau. Nah ini kan kita assessment ini kan untuk menilai efisiensi dari EPCS itu dilakukan apa enggak gitu. Dari user yang mendapatkan handphone ini kita buat targetnya, user-user yang mendapatkan handphone, asisten, mandor 1, mandor panen, itulah kita buat targetnya, dia setiap hari harus melakukan efisiensi itu. Itu aja Pak. Oke Pak, berarti komplain juga berlaku dan absensi ini 2 berlaku Pak ya. Berarti 2 Pak ya. Betul. Jadi berarti kalau untuk case misalnya cuti dan segala macam itu kamilah nanti buat penjelasan atau gimana Pak? Iya, jadi nanti kan ke depannya yang seperti dibilang Pak Agung tadi, kalaupun misalkan kita kan belum bisa otomatis ya, misalkan dia cuti lebaran sebulan, 2 minggu misalkan, terus yang menggantikan mandor 1, kalau yang menggantikan mandor 1 kan berarti kan dia tidak terbaca di sini, kecuali kalau yang menggantikan mandor pemeliharaan, yang menggantikan mandor pemeliharaan dia masuk di sini mandor pemeliharaan, dia nyerap berapa efisiensi, yang menggantikan dia wajib melakukan efisiensi itu gitu. Oke, copy Pak, saya udah copy Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak. Bagus dari Kaltim Bagus. Silakan Pak. Terkait pertanyaan tadi Bagus, kan kedepannya nanti kita sudah tidak akan pakai laporan compliance itu loh Pak. Artinya semua ditarik dari sini kan Pak. Iya, jadi gini Pak Erwin. KML-nya kan kita tarik dari EPCS. Tapi untuk laporan compliance-nya yang ke Pak COO itu tetap dikirimkan yang Excel-nya itu kan ada targetnya tuh. Karena kan bedanya gini, 1 mandor panen kan ada targetnya 3, ya kan? Asisten ada targetnya 3, askep targetnya 3, tapi kan dibagi dia aplik mana aja. MK juga targetnya 3, tapi kan dibagi aplik mana aja.
Nah itu kan ada targetnya masing-masing. Sementara kalau ini kan kita hanya menilai hari itu dia yang mendapat HP itu melakukan EPCS apa enggak gitu. Nah kemudian Iya, maksud saya ke depannya Pak Agus. Kan Bapak bilang tarik KML. Berarti yang tanggapan saya ke depannya yang sudah dapat mandor panen ya sudah ada 3 KML-nya di situ, bukan gitu Pak Agus? betul Pak, betul. Untuk KML Bapak tidak perlu mengirimkan lagi kalau udah pakai PCS. KML-nya Pak ya. Kan kita bicara KML-nya ya. Tapi kalau Excel-nya itu kan ada targetnya tuh. Excel itu tetap Excel-nya apa namanya? Format Excel ada target, ada aktualnya kan compliance berapa. Itu kan tetap dikirim tiap bulan, Pak. Biasanya kan setiap bulan Bapak ngirim Excel itu sama KML. Nah, KML ini kalau udah pakai PCS, KML ini nggak perlu dikirim lagi, nggak perlu Bapak ngirimkan SHP atau ngirimkan format KML, itu nggak perlu lagi karena KML kami tarik dari PCS gitu. Tambahan Pak Agus. Ya, Jadi Pak. untuk yang nggak masuk ke PCS seperti GM, MK itu tetap mengirimkan ke manual. Betul, betul. Kebetulan kami bulan Maret ini udah pakai EPCS Pak, jadi ke compliance kami itu tidak ada kirim KMLZ lagi Pak Agus. Oh kalau MK, ASCAP dan GM sudah pakai EPCS ya udah kami tarik dari sini aja. Tapi kalau di sininya nggak ada, misalkan di EPCS ini cuma mandor panen, mandor 1, asisten. Berarti kan ASCAP-nya nggak ada, MK-nya nggak ada, GM-nya nggak ada. Itu kami minta nanti KML-nya untuk verifikasi. Tapi kalau udah ada di sini semua, ya udah cukup, nggak perlu ngirim KML lagi gitu. Gimana Pak Erwin? Ada perbedaan yang signifikan loh itu Pak Agus. Maksudnya gimana Pak? Bedanya gimana Pak? Kalau ya tahu saya, kalau KML setahu saya itu dia kalau pakai EPCS ini kan memang dia real time ya Pak Agus ya. Iya. KML. Ya. Saya dulu apanya. Kalau masalahnya kan gini Pak ya, kalau yang compliance yang diminta Pak Sigi itu kan dia ada targetnya. Mandor panen target 3 setiap hari. Mandor pemeliharaan juga ada gitu targetnya. Setiap semprot misalkan dia ada targetnya 3 tukang semprot setiap hari gitu. Nah itu kan secara KML kan bisa terbaca tuh berapa kali tracking. KML-nya bisa kita tarik dari sini. Cuman kan untuk Excel-nya itu tetap harus dibuat kan. Berapa dia melakukan dalam 1 bulan gitu. Nanti kan dari jumlah yang ada di Excel misalkan kita total semua mandor panen targetnya 1000. Nah 1000 itulah kita cek di sini ada nggak KML-nya gitu. Itu sih Pak Arwin. Bukan terbalik ya Pak ya. Maksudnya kebun juga tujuannya sih sebenarnya biar kebun ngecek setiap hari KML dia hariannya berapa. Kalau udah pakai EPCS itu. Oh berarti maksud Bapak target dia itulah yang ada di KML-nya itu yang di sini gitu. Iya, menurut saya sih kalau hanya ada aja Bapak periksa 1 ada berarti kan. Padahal ya, masalahnya gini, Pak, kalau misalkan dia tidak melakukan pemeriksaan, berarti tidak masuk targetnya. Iya, makanya saya bilang itu real time Pak. Walaupun ada semprot. Iya, itu maksudnya real time Pak. Kalau udah pakai EPCS Pak, dia tidak bisa menggantikan untuk memenuhi targetnya dia itu dia bisa menggantikan yang lain gitu loh Pak. Hari lain. Oh, saya paham. Saya paham maksudnya Pak. Maksud Bapak kan gini ya. Berarti saya melihat contoh pupuk ya. Kalau pupuk kan real time ya. Pupuk atau panen kan real time. Berarti saya melihat targetnya di BKM EPCS gitu ya. Misalkan bisa jadi hari ini dia pupuk 10 hari. Bulan ini dia pupuk 10 hari. Berarti targetnya 10 kali 3, 30 gitu Pak. Menurut saya gitu Pak. Apalagi mereka semua sudah pakai apa ya? Pakai itu kita EPCS. belum kita konekkan sih. Saya paham maksudnya Pak. Kita belum kita konekkan yang Excel-nya itu ke BKM. Itu bisa juga sih masukan yang bagus itu Pak. Jadi Bapak kalau udah sistem Excel-nya nggak perlu Bapak kirim gitu kan? Itu tujuan akhirnya Pak. Jadi mereka pun nggak bisa itu lagi. Saya baru nangkep maksud Bapak nih. Saya baru nangkep maksudnya berarti kan Excel-nya itu kita sesuaikan kalau udah jalan EPCS
targetnya itu nggak bisa lagi dibuat-buat diatur-atur. Jadi targetnya itu dari BKM itu juga. Jadi Berapa? kira-kira itu lah, iya. Iya, jadi kebun ini sebetulnya nggak perlu, iya betul juga, nggak perlu ngirim Excel lagi. Ya, tapi itu masukan sih Pak. Ya, itu aja lah Pak Agus, nanti terlalu lama kan Bapak pikirkan itu sih maksudnya Pak. Iya, sementara ini masih yang itu masukan bagus Pak. Nanti saya coba diskusikan dulu sama Pak Renold. Kalau emang udah bisa dari situ langsung. Cuman jadi kebun, ya bisa meminimalisir kebun mengurangi target kan. Masing-masing lah yang jawab Pak. Bagus. Ya Pak. Ini format Bapak yang lama atau yang baru ini? Yang mana nih Pak? Yang baru beda saya lihat dengan yang ini, efisiensinya ini dengan yang Ya, itu. jadi Pemonang yang Kalimantan itu udah pakai format yang baru. Sementara yang Riau kita kemarin masih pakai format yang lama. Itu aja sih. Nanti kita coba satukan formatnya. Ragamkan lah Pak Agus, ragamkan. Ya, kita buat yang per updating supaya sama tutorial juga supaya bisa Bapak push ke Rani supaya diapakannya daily gitu. Itu aja sih. Oke. Agus. Lanjut. Ini Agus, Pak, saya Agus. akan dua pertemuan Pak Agus, yang abling sama kebun Pak Agus, jadi biar poinnya seragam, jadi ada rekapan per kebun kita buat nanti. Iya, itu nanti kita buat dulu Pak. Baru kemarin sih yang dilakukan sama Pak Reno, kita minta prabling per rayon. Kalau rayon kan nanti tinggal hasil penjumlahan dari prabling. MK juga hasil penjualan prabling. GM, PC itu semua nanti hasil penjualan dari prabling. Ya, pokoknya nanti biar langsung jadi per kebun serentak semua gitu. Iya, paling nanti kita buat satu format cuti gitu misalkan. Jadi cuti atau mutasi. Misalkan bulan ini di Maret yang cuti ini di tanggal sekian, yang mutasi ini tanggal sekian, itu kita konekkan paling gitu kan. Solarnya untuk mobil ya. Di sini kan Agus. ada mobil. Ya Pak. Nah, ini gitu lagi. Ini Pak, saya tuh sebenarnya yang format yang semalam Bapak kirim, saya masih belum paham gitu loh Pak. Misalnya kayak transaksi itu ngambilnya dari mana, blok real-nya itu dari mana, blok RKH-nya dari mana gitu loh Pak. Iya, Bisa itu ditunjukkan tadi Pak. yang saya bilang Pak. Jadi nanti selain formatnya, nanti saya siapkan juga tutorialnya bagaimana cara ngambilnya, step-stepnya. Misalkan pertama dari Teams, tarik dulu blok daily activity, tarik attendance, tarik SPB, sama tarik SPKR. Nanti habis itu dari EPCS, EPCS masuk, ditarik BKM, prabling, ditarik taksasi, prabling, ditarik efisiensi, prabling, ditarik nama ini, nama supervisi. Kita ngambil nama mandor ini Pak, ini kan ada namanya nih. Ini dari PIMS yang sumber daya manusia. Nah, cuman itu kayaknya ada yang belum diupdate. Nah, itu nanti kita minta tim IT dari Pak Sri, ke timnya Pak Sri, Pak Bagus, yang di EPC sumber daya manusia. Kalau memang itu udah nembak langsung ke PIMS berarti udah benar. Tapi rata-rata yang master di PIMS-nya itu bisa jadi belum update. Misalkan dia dari mandor 1 udah mutasi ke upling lain, atau mandor panen yang udah naik jadi mandor 1 itu belum diupdate gitu. Jadi kadang-kadang ada yang seperti itu yang menjadi beda gitu antara organisasinya sama di PIMS-nya. Ini nanti masukan dari apa? Itu sih nanti kita buatkan dulu Pak Jaki ya. Oh berarti ini ya, karena kemarin saya coba utak-atik kan, aduh bingung juga ini ngambil dari sini, dari BKM, dari PCS itu kok beda gitu. Makanya saya bingung gitu, ngambilnya dari mana gitu data-data itu. Ya, nanti kalau bingung tinggal hubungi saya aja Pak Jaki. Nanti kita perlu konsolidasi lebih lanjut lah. Tapi nanti kalau udah jadi formatnya kita coba rilis, nanti kita sosialisasi ulang, direkod, nanti tinggal diserahkan ke Rani Upling itu biar mereka melakukan rutin secara harian. Berarti dua aja ya Pak ya, istilahnya PIM sama EPCS ya yang perlu ditarik Iya, dari situ betul. aja, iya. Cuma dari dua sumber itu aja, PIM sama EPC saja. Dan itu nggak lama Pak Jaki, paling lama 1 jam kalau satu uplingnya. Kalau misalnya kita pengen ngerekap per kebunnya lebih ini, lebih cepat atau bagaimana tuh Pak? Sama aja Pak, kan kita base-nya per uplink ya. Jadi kan kita tariknya per uplink. Kecuali kalau dari PIMS ya, kalau dari PIMS kan langsung 1 PT tuh. Blok daily activity langsung 1 PT.
terus SPB 1 PT, attendance 1 PT, sama SPKL 1 PT. Itu udah cepet kan? Nah, nanti yang kita tarik perabling berarti yang dari EPCS-nya, dashboard EPCS, itu taksasi, perabling, terus efisiensi, perabling, terus BKM, perabling, sama material, perabling. Itu aja cuma 8 sih sumbernya. Tanaman, fisik-fisik, duit. Gak hitung dulu Pak, hitungnya Pak. Ini Iya. ada data, tapi kalian nggak ada. Pokoknya sebelum lebaran udah kita kirim. Udah tunggu dulu. Jangan. Oke. Sampai sini ada lagi Pak Erwin, Pak Lam, Pak Mona, Pak Lanjut bagus. Lanjut Pak. Lanjut ya. Lanjut nanti. Jadi untuk yang bulan ini kan masih per PT ya. Ini kan masih per PT, nanti kita coba rilis yang per bulan. Sebetulnya angkanya sudah ada. Kalau misalkan kita buka per ininya, contoh ya. Nah, kalau kita buka rekap ini contoh PT CLP ya. Ini kan ada skornya nih, masing-masing. Contoh, secara, ini nanti RKH mungkin kita ganti aktivitas ya. Secara aktivitas, Abling 3, dia tidak mengisi RKH. Kalau ini benar nih, dia tidak mengisi RKH. Abling 3 sama sekali dia tidak mengisi RKH. Abling 5 sama sekali dia tidak mengisi RKH. Kalau ini berarti dia mengisi RKH, tapi mungkin aktivitasnya berbeda sama RKH-nya gitu. Kalau ini sama juga, aktivitas ada yang beberapa blok berbeda sama RKH. Nah, contoh taksasi. Ini Abling 1 sama sekali dia tidak mengisi taksasi. Abling 3 sama sekali dia tidak mengisi taksasi gitu. Transfer stok ini Abling 1 dari 76 bahan. Ini kita ambilnya transfer stok dari SPKL kemarin ya. Jadi SPKL itu kan ada monitoring SPKL itu kan ada yang dengan bahan, tanpa bahan. Kalau dengan bahan nanti kita cross check ke EPCS-nya. Mereka melakukan pengeluaran lewat EPCS apa enggak gitu. Jadi kita bandingkan di situ. Kemudian efisiensi dari Abling 1 dia melakukan tapi cuman 38%, Abling 2 lumayan agak banyak 60%, Abling 3 dia cuma 1 efisiensinya, Abling 5 dia cuma 6 efisiensinya dalam 1 bulan loh ini. Kemudian attendance skornya hampir penuh ya, ini nggak masalah. BKM dia skornya juga nih hampir penuh lah, jadi cuman bagus gitu. Bagus. Itu BKM itu untuk mandor itu masih manual kita Pak. Sementara kan BKM sudah kita buat. Udah kami keluarkan Pak Monang. Udah keluarkannya. Udah, jadi yang mandor udah kita select yang mandor, gaji mandor PBT apa segala macam itu udah kita take out dari target. Jadi itu nggak masuk. Jadi yang ini adalah yang murni, maksudnya kayak jangan kosong, dia masih diinput manual, perawatan masih diinput manual, misalnya perawatan jalan masih diinput manual, dia nggak lewat EPCS. Ini yang di BKM itu ini udah kita keluarkan itu pemenang. Oke, berarti itu masih dalam enhancement apa lah ya untuk supaya jangan manual ya Pak ya? Ya udah, ya itu kan nanti kalau infonya dari Pak Bagus itu nanti akan dilakukan otomatisasi ya, maksudnya seperti mandor panen kan kita nggak perlu melakukan pelaporan kan, udah langsung otomatis sudah ada alokasinya. Jadi mandor perawatan juga nanti rencananya bakal seperti itu, cuman masih di development sama tim IT. Tapi udah kita take off kok, dari penilaian udah kita keluarkan. Oke Pak, oke, mantap. Yang SPB juga ini kalau kita lihat skornya masih penuh ya untuk CLP kan. Jadi yang bermasalah di CLP itu kalau kita lihat berarti Abling 3, Abling 5, nah inilah yang bikin skornya jatuh. Jadi kalau kita lihat secara skor per Abling, mungkin nanti Abling 1 nih ya skor RKH-nya, skor aktivitasnya dapet dia. Ya, kalau taksasi berarti nih Abling 1 nih tidak melakukan, Abling 3 tidak melakukan gitu. Ini rata-rata masalahnya di taksasi nih, CLP nih. Transfer stock, ini Abling 3 juga. Pak, izin Pak. Coba di taksasi itu bisa dijelaskan detail nggak Pak ya? Transaksi 24, blok panen 24. Jadi gini Pak, taksasi Pak ya. Taksasi ini kan kita melihat dari hari panen.
Ini contoh ya. Ini kan hari panen ada 24 hari selama bulan Maret. Iya, jadi satu Nah, folder. yang melakukan taksasi itu kan ada 4 orang nih Pak. Pas revisi Mandor gampang panen carinya. ada 2, mandor satu, asisten 1. Kalau salah satu aja melakukan, contoh asisten, rutin dia melakukan taksasi. Tanggal 1 sampai tanggal 31 dia rutin taksasi, udah cukup. Atau mandor panen dia full melakukan taksasi. Walaupun cuma 1 ya. Ya udah kita anggap cukup, udah cukup, nggak perlu 4-4 yang melakukan taksasi, enggak. Jadi salah Bagus. satu aja melakukan taksasi. Dia taksasi panen kan bukannya dia kewajiban dari mandor panen aja. Iya, 4 orang itu kan. Mandor panen aja, mandor 1 sama asisten kan tidak maksudnya kita kan, anukan. memang kan dia nggak kewajiban, tapi kan dia bisa lakukan Pak, ya kan? Bisa, iya maksudnya Nah. di sini dia masuk poin juga berarti. Enggak, ini kan maksudnya gini. Yang wajib kan mandor panen ya Pak. Ah. Jadi mandor panen melakukan 1 aja udah gugur gitu. Maksudnya udah penuh gitu skornya. Jadi nggak harus asisten melakukan. Tapi misalkan mandor panen dua-dua tidak melakukan, tapi mandor 1 melakukan, udah cukup. Nanti 3 mandor panen 2, mandor 1 lupa mereka taksasi. Tapi asisten udah taksasi, udah cukup. Tapi Berarti membaca ada taksasi pada hari itu saja siapapun cashier nggak di apa gitu ya. Itu. Jadi kalau misalkan dia pada hari itu semuanya tuh lupa taksasi ya berarti mengurangi skor itu aja. Coba ke kiri Pak Agus tuh yang 8% itu dari berapa? Nah, ini abling Pak. Jadi abling 1 dia sama sekali dia nggak melakukan taksasi. 4-4-nya asisten, mandor, mandor 1. Jadi mereka nggak melakukan taksasi dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, ini catatan lah untuk JLP. Abling 3 juga dia sama sekali dia tidak melakukan taksasi. Nah, tapi yang abling 6 nih rajin nih. Tapi enggak juga sih ya. Tapi kalau kita bandingkan sama contoh ya si PSA ya. Nah, minta sama PSA. Ina daftar tenaga kerja. Nah, ini Pak rajin Pak. Kelihatan kan Pak bedanya Pak? Rizky, apanya? Nah, ini abling 1 full semua. Taksasi semua dilakukan setiap hari. Nah, jadi inilah yang kita apresiasi Pak. Maksudnya karena kita mau lihat per ablingnya. Jadi abling 1 ini skornya penuh gitu. Secara taksasi, RKH. Nah, walaupun dia aktivitasnya ada di luar yang direncanakan, tapi coba lihat abling 4. Dia hanya 4 blok aja yang dia nggak direncanakan gitu. Jadi 99 skornya penuh gitu. Terus misalkan kita lihat efisiensi ini kita lihat, ini 100% Pak, nih abling 1 tuh. Hanya si siapa ini, si mandor panen si Suhardi, nah dia lupa efisiensi tanggal 18 sama 19. Tapi secara abling 1 ini bagus Pak gitu. Jadi inilah yang mau kita sampaikan bahwa ini bisa sebetulnya skornya itu bisa bagus gitu. Jadi bukannya kita nilai B ini bukan dari satu abling aja. Jadi ini yang jatuh dia hanya karena transfer stok. Nah, transfer stok ini kan mereka melakukan nih abling 2. Dia semua yang pakai bahan 88% lah dia melakukan penginputan di PCS. Bentar, Pak. Transaksi kalau di sini apa nih maksudnya Pak? Transaksi abling 196. Jadi gini Pak, kita cek di kalau ini kan SPKL Pak ya. Di Enggak, SPKL, yang grade. Oh, oke, SPKL oke lanjut Pak. Jadi ini kan kita tarik dari PINS, monitoring SPKL. Di situ kan kelihatan ada yang dengan bahan dan tanpa bahan. Yang dengan bahan itu dia ada 96 blok. Dia pekerjaan 96 baik blok maupun pekerjaan itu memakai bahan. Oke. Nah, itu dia apa Pak? Di realisasi di BKM atau di apa? Ini di realisasi di monitor SPKL kita ambil yang ada realisasinya. Jadi ada realisasi secara SPKL. Tapi yang di input di EPCS itu hanya 30. Oke, kalau itu SPKL Pak ya. Kalau KHT gimana? Sama cara kerjanya? Sama. Kalau KHT kita lihatnya dari BKM, dari EPCS. Kita ambil contoh salah satu ya. PT. Kalau dulu aku paling suka jumpa gitu. Kenapa? Kita kan ditanya orang, itu kan sembunyi semua. Nggak respect. Bentar ya. Ya Gori bisa kan Gori? Nggak kejarkan lah. Waktumu tinggal 1 malam ini ya. Besok
kejar kok. Kalau enggak coret, jelas itu. Karena kalau kamu pulang dari apa itu nggak akan kejar kita tuh. Kejar. Enak kan pulang. Ini udah, kalau yang Kalimantan ini udah format baru nih. Jadi semua udah digabungkan dalam satu file. Ada kan satu hari 9 kan? Itu banyak lagi ya. Cuman ya itu kelemahannya agak berat aja nih. Dari 15 mega jadi kurang. Udah. Pas depan Ka'bah. Oke, jadi kalau kita lihat di Terpustok ya, di Terpustok ya. Udah lama saya nggak gitu. Nah, anak tamat itu kan. Oh semenjak orang rumah jatuh itu lah. Nomor 1 Pak. Ini. Dia kan ngaji Iya situ, ini dia. ngaji situ. Jadi ini Pak, ini kelihatan Pak nanti ke sini materialnya ini. Jatuh. Nah ini kan pakai material nih Pak. Jadi semua pekerjaan yang cemis, ini kita hitung nih, cemis, pupuk yang pakai material, ini kita hitung. Kita buat hitungnya 1, 2, 3 gitu aja Pak, atau ini 6 ya Pak ya, kayak pupuk 6 gitu ya? Iya, Kita hitung ya. ini kita hitung berdasarkan nih ada apa namanya? Nah ini pakai bahan apa enggak gitu, ini cek bahan nih. Gitu kan. Kalau ini kayaknya berarti pekerjaan until apa? Oh pupuk nih. Dia kakeknya tuh gak nampak dia. Nih kan, ini contoh nih, cek ini kan ada bahannya nih Pak. Ada bahan. Ini skornya penuh nih Pak. Jadi dia ada pekerjaan dengan bahan, terus bahannya juga diinput. Ada pekerjaan dengan bahan. Ini kan cemis gawangan ini kan pekerjaan dengan bahan. Ya ini RKH Pak ya, ini RKH sebagai target gitu. Ini realisasi Pak, ini dari BKN Pak. Oke. Jadi udah dilakukan oleh si Abling 1 ini, diinput bahannya udah masuk glifosat. Nah, udah cukup Pak. Jadi pekerjaan cemis gawangan ada bahannya. Berarti udah terhitung dia sudah melakukan transfer stok gitu aja sih. Oh. Nah, kalau ini kan dia nggak ada di sini karena kan BKN-nya di SPKL, ini kan BKN KAP gitu. Makanya kita tarik yang Rio itu dari SPKL. Itu sih Pak. Jadi dari sini, ini kan kita hitung nih apa namanya pekerjaannya itu secara stok. Nasiran. TSS ya, transfer stok ya. Jadi dia ada pekerjaan realisasi input bahan nih, berarti kan contoh Abling 1 nih Pak, 76 bahan, 76 dia lakukan realisasinya, berarti full sempurna skor dia. Tapi Abling 2 dari 59 pekerjaan cuma 48 yang dilakukan realisasi. Gitu. Nah ini Abling 3 dia satu aja selip dia, tidak apa namanya, tidak dilakukan ya gitu. Kalau yang Abling 4 full penuh dia. Gitu Pak. Oke. Paham Pak, paham. Itu Pak ya. Jadi inilah yang mau kita apresiasi bahwa contoh kalau secara RKH atau secara aktivitas ini nggak penuh ya, tapi masih dikerjakan ya ke Cak Mater kan. Dia jatuhnya di efisiensi Pak. Ya ini orang HP-nya baru kemarin. Ya itu sih Pak. Itu masukannya, nanti kan kita coba kasih catatan situ bahwa ya salah satu contohnya HP. Tapi kan taksasi juga lemah juga Pak. Contoh Pak, Abling 3 taksasi tidak dilakukan sehari ya ini. Baru kemarin ya Pak Rud ya? Tapi itu memang cuma dua asisten sama mandor 1 ya. Ini harusnya nggak jadi ini dong. Ya harusnya taksasi kan mandor panen. Iya, oke. Ya April bagus Pak Rud ya? Iya sih. Harus taksasi ini. Paling kalau apa namanya case-nya Cak Mantar ataupun BSMJ yang efisiensi ini, kalau memang kita take out yang asisten sama mandor 1 ya bisa juga. Karena HP-nya belum ada kan? Iya. Pak
Nanti Pak Teguh lah saya tanya Pak, apakah sudah dibagikan atau belum? Jadi kita fixkan mungkin Senin lah mulai ya Pak Teguh ya. Kalau habis udah didistribusi ke asisten Pak, cuman mereka minta disimulasikan dulu. Jadi nanti jam kedua mau saya simulasikan sama asisten-asisten. Ya cuma kan gini Pak Teguh, ya nggak usah lah asisten mandor 1, mandor panennya aja bolong-bolong gini. Iya itu Pak Agus, untuk bulan Maret ini kan sesuai yang saya jelaskan kemarin Pak. Kemarin kan belum ada regulasi khusus, jadi mereka masih melakukan efisiensi itu di buku sama di HP. Karena mereka malas repot Pak, jadi ngisi di buku, ngisi lagi di HP. Jadi mereka kemarin itu masih menggunakan yang manual Pak. Makanya kalau memang mau diseragamkan gitu Pak, ada pemberitahuan khusus lah Pak, biar lebih absolut. Kalau saya yang itu Pak Teguh, kacang-kacang gitu Pak. Saya ingat ya tanggal 1 Maret itu udah saya kasih tahu loh, yang waktu pertama kali yang sama Riau, bahwa EPCS nanti akan kita ambil KML-nya dari dashboard EPCS. Jadi tolong dilakukan di EPCS. Nah mungkin hanya tertangkap oleh beberapa abling aja. Abling 1 nih dia melakukan nih mandor panen B, rajin dia. Mandor panen A juga ya paling selip-selip sedikit lah. Tapi yang abling 2, di mandor panen abling 3, abling 4 kosong gitu. Ini kalau misalnya asisten dan mandor 1 kita take out bisa aja sih, cuman kan yang mandor panennya pun nggak penuh skornya gitu. Itu aja sih. Jadi Pak Agus, konsepnya gini Pak, kalau memang ini kita mau pakai BCS full Pak, itu buku berarti udah nggak perlu dipakai lagi kan Pak? Ya nggak perlu kan, kalau udah masuk ke BCS bisa ditarik laporannya. Soalnya kemarin itu aja sih Pak. Kalau kemarin sudah saya sampaikan sih per April itu bahwasanya sudah jangan menggunakan buku lagi, sudahlah satu single system aja pakai EPCS seperti itu. Iya, jadi minta bantuannya lah Pak Teguh supaya diinfokan lagi ke mandor panen. Kalau bulan ini udah full kan asisten sama mandor 1 ya? Berarti nanti yang asisten belum Pak, asisten paling mulai hari Senin Pak, soalnya HP baru kemarin saya distribusikan Pak. Sini ya udah, nanti yang untuk bulan Maret ini kita coba sesuaikan mandor 1 sama asisten, mungkin kita bisa take out, cuma nanti yang April udah kita hitung full. Kalau ini udah April ini Pak. Ini udah April ya? Ya paling korting 1 minggu lah Pak Teguh. Iya Pak, siapa? Ya, mandor 1 udah? Mandor 1 sudah Pak. Tapi kalau yang pakan berarti nggak ada hitungannya ya Pak? Pakan nggak ada, makanya itu nanti satu format lagi kita butuh, mana yang cuti, mana yang pakan, mana yang mutasi, itu nanti diisi di situ supaya bisa otomatis sebelum kita rilis sudah kita take out gitu. Masukan dari Pak Agung, Pak Lam tadi bahwa yang cuti itu harusnya otomatis kan, atau yang mutasi. Terus kalau mandor 1 yang membackup mandor panen, efisiensinya gimana Pak? Nah itu memang belum ini ya, berarti masuk dalam catatan juga lah. Karena walaupun dia melakukan tracking 3 kali, 4 kali, 5 kali tetap terhitung 1 sih. Itu sih Pak. Iya. Kalau Ever Team nanti per April ini mudah-mudahan bisa pulang Pak. Iya. Pak, satu lagi Pak, bumbung Pak. Kalau taksasi itu Pak, AKP lah. Kalau misalkan AKP hari Senin itu kan nggak bisa diambil hari Sabtu kan Pak, harus hari Minggu diambilnya kan Pak. Intinya gini Pak Teguh, sekarang saya tanya, Bapak di hari Sabtu kan melakukan taksasi juga nggak? Betul. Lakukan taksasi kan? Betul. Terus di hari Senin juga melakukan taksasi, artinya kan pada saat panen Bapak pasti melakukan taksasi kan untuk besoknya? Betul Pak. Ya udah, berarti cukup. Bukan Pak. Iya Pak Agus, izin Pak. Tapi Pak, di sistem ini kan untuk yang panen hari Senin terus hari Minggu Pak, ngambil taksasi. Betul itu masuknya Pak Agus. Bisa Agus, gini Pak Agus. Kalau ini kalau saya lihat sih ada 2 kebutuhan. Kalau yang disampaikan bahasan topik ini kan yang pernah kita bahas dulu,
AKP hari Sabtu untuk hari Senin bagaimana caranya, karena tidak ada pemilihan tanggal kan gitu kan, dan itu kan yang sedang lagi dibahas sama vendor tuh. Nah kalau yang berkaitan dengan ini tidak melihat tanggal, kapanpun dia ada transaksi, hari itu berarti ada, bukan untuk tanggal berapa gitu. Jadi kalau hari Sabtu diambil taksasi berarti ada, kemudian hari Senin ada taksasi ada gitu. Jadi makanya yang saya bilang ada dua kebutuhan ya, yang sampai pembahasan tadi ini tadi yang kita bahas beberapa waktu lalu sama Pak Reno juga. Kalau hari libur bagaimana taksasinya, kapan diambil gitu kan? Bakal Sabtu. Ya kalau ini masih baca kalau ada panen di situ dilakukan taksasi udah cukup gitu aja sih, belum. Ya makanya saya bilang ini ada dua kebutuhan. Jadi pertanyaan ini berbeda dengan yang kita bahas ini gitu kebutuhannya. Ya jadi kita masih melihat kalau di situ ada panen dilakukan taksasi itu udah cukup, udah gitu aja. Tapi yang itu Pak Agus, tolong mumpung lagi dibahas kita bicara ini diingatkan juga follow up-nya ke vendor yang transaksi hari Sabtu untuk tanggal hari Senin itu atau 2 hari libur itu gimana gitu. Ya itu kan udah masuk dalam antrian dikejar. Oke. Ada lagi? Cukup Pak, kalau dari saya Pak. Oke ya, jadi nanti yang RKH ini paling seperti masukan dari Pak Alam tadi, nanti kita coba. Ini berarti aktivitas ya, RKH aktivitas ya. Kemudian nanti taksasi udah jelas, transfer stock udah jelas, efisiensi udah jelas. Kemudian attendance udah cukup jelas ya. Attendance ini kita melihat dari Asoka ya. Karena kan dari PIMS attendance itu kelihatan mana yang is mobile yes atau no gitu. Tapi ini rata-rata skornya penuh sih, nggak terlalu nggak terlalu signifikan gitu. Kemudian yang BKM, nah ini kan kita cuma melihat masih ada nggak yang di input secara manual gitu. Biasa sih itu yang perawatan ya. Kalau yang mandor sudah kita take out nih ya. Kemudian SPB, nah ini juga nih masukan dari Pak Agung tadi. Jadi kita mungkin lihat jaringan ya, itu kita belum sempat sampai ke situ sih, sehingga dia harus timbang manual atau gimana, kita belum sampai ke situ. Tapi untuk sementara apabila dilakukan dengan timbang NFC berarti penuh, kalau misalkan dilakukan timbang manual berarti mengurangi skor. Sementara sih itu sih. Oke ya Bapak-Bapak dan Ibu, ini kita coba buatkan dulu format yang link, nanti segera kita kirimkan. Terus nanti yang scoring yang link yang bulan Maret itu juga lagi coba kami susun. Paling nanti masukannya apabila ada mutasi yang di bulan Maret ini, terus misalkan ada yang berhenti atau yang vakan, itu tolong segera di info ke kami ya, seperti yang di update yang grup WA itu, daftar nama itu kalau bisa di update lagi ke kami. Kalau memang ada yang vakan biar langsung disesuaikan. Itu aja Pak. Ada tambahan lagi Bapak-Bapak dan Ibu? Pak Dapot mungkin Pak? Bagus. Cukup Pak. Bagus. Silakan Pak. Halo Pak Gus. Ya silakan Pak. Saya dari GSI Pak. Mau tanya mengenai penarikan data untuk tracking itu Pak, untuk kualitas perawatan. Itu kalau kita narik dari PCS, nariknya di mana ya Pak? Jadi Bapak dari dashboard itu buka WebGIS dulu. Ya, dari WebGIS ini mau narik KML kan? Atau narik enggak Pak, narik report efisiensi? Narik report untuk efisiensinya Pak. Oh, report efisiensi ini saya tunjukin. Dia apa Pak Rajan, sama dengan yang efisiensi. Tapi itu cuman hektar itu Pak Elwin. Dia nggak ada jumlah pokok yang diperiksa. Jadi nggak bisa nengok persentasenya dia Pak Elwin. Ini ya, kalau yang di sini kan dia membaca ada nggak kegiatan trackingnya dia di transaksi harian tuh Pak. Bukan, Bapak minta itunya tadi kan? Perawatan Pak, perawatan. Detailnya kan? Perawatan. Rekap hasil pemeriksaannya itu. Oh, di sini nggak ada ya.
Yang panen ada ya, yang perawatan yang nggak ada ya. Iya, kemarin udah saya cari juga sih. Nggak ada itu Pak Agus. Selain panen ada tuh Pak, bisa perawatan Pak, ada juga lah Pak Agus. Itu kan gunanya untuk ngisi yang di itu samping itu Pak, yang ada total labeling 1 berapa pokok yang diperiksa, berapa yang fee-nya berapa itu sih. Kualitas ininya lah Pak, kualitas. Ini Pak, Pak. Masa 1 bulan 3 kali ganti? Ininya bukan? 1 tahun 3 kali ganti. Pokok normalnya temuannya kan di baris 7, baris 8 di sini Pak. Kita bisa Pak Agus, Pak Agus. Nah, ini belum. Ekstrakan. Dia bukan lupa sih Pak. Belum bisa ditarik, cuma bisa dilihat aja. Nggak bisa ditarik. Masukan yang lama nggak mau dia. Dari sini sih, kalau misalnya lihat temuannya ya. Iya, satu-satu. Ini nggak bisa di request Pak Agus, bisa ditarik ke SL gitu Pak. Jadi kan nggak ada satu. Tapi kalau source code-nya udah dipegang, baru bisa di edit. Nanti kita bayar dulu PPCS ya. Ini pasti ada juga kan, Pak Sri? Ya Pak Agung. Takut kan paling Pak? Takut kan? Jadi takut saya ngajukan sesuatu ini Pak Agus, karena belum dibayar. Ini nanti kalau source code-nya sudah dikasih, asal datanya ada bisa aja Pak. Oke. Jadi nanti nunggu kita masih tidak, karena kita masih fokus untuk menyelesaikan apa yang sesuai kontrak dulu. Pak Sri. Ya Pak. Pak Sri, bisa dibantu coba buka dulu Pak Agus untuk laporan laporan transaksi yang apa BKM Pak. BKM. Di contohnya di apa Pak? Di yang LS saja Pak. Mau buka apa? USB. Itu kan materialnya kan masuk ke apa? Ke stok kita. Kalau saya buka stok detail, itu kan per orang kan Pak gitu. Nah, jadi kita mau laga ya kan misalnya 54 gram kayak gitu kan Pak. Nah, itu kalau di laporan yang hariannya dia langsung ke bloknya kan, per blok dia. Ini kalau ini per orang, jadi yang material Pak ya, yang ada materialnya. Kan kalau kita buat ke Excel kan kita mau cek lagi tuh kan Pak. Kita kan harus apalagi teks to filenya. Jadi kan kalau bisa ada satu kolom khusus angka itu Pak. Coba Bapak geser ke samping Pak. Coba Bapak buka dulu yang punya BKM, yang BKM ada materialnya Pak. Apa kan ke bawah? Nah ini. Nah, ini kan kita susah karena ini masuk ke stok retail, ini per orangnya ini kan Pak, kayak gitu. Jadi angka ini kan ada yang jumlahnya ini susah kita mau apa kan mau. Kalau butuhnya yang mana Pak Marang? Ini jumlah angka itu dipisah kolom Pak. Maksudnya jumlah angka apa nih? Jumlah dan satuannya ini kalau material itu jumlah kuantitinya itu dipisah Pak, satu kolom gitu loh Pak. Nggak ada lah. Ada lah. Ya ada lah. Area coba di sini itu Bapak cukup apa enggak? Dari sini aja Pak Monang. Ini per blok ini. Ini kan masih nih Pak. Masih ini nama material coba geser Pak. Sorry Pak. Nama material kemudian kolom liternya itu Pak, itu jadi kolom sendiri Pak, angka gitu. Oh, iya, itu maksudnya dipisah itu loh Pak, supaya nanti enak gitu loh Pak. Seperti kuantiti itu Pak, karena ada kolom sendiri dia Pak. Coba Pak ya, nanti nunggu dipegang sama Bagus sebentar aja nih Pak. Tapi kalau sama orang itu mungkin berhari-hari kita nunggunya. Iya, itu Pak, karena kita harus tekstur apa lagi, data susah kita gitu Pak. Iya. Ya, membantu kita karena saya akan laga ini ke stok detail gitu loh Pak. Iya. Per orang ini masuknya. Oke, itu aja tambahan dari saya Pak. Oke Pak. Mantap.
Berarti semua sudah care masuk ke EPCS dan semangat kita. Iya. Betul. Soalnya udah 43 updating Pak. Wih, keren. Oke Bapak-Bapak, ada lagi tambahan? Silakan. Pak Agus, ini hanya pemberitahuan aja ke semua region ya. Saya kan sudah koordinasi sama si orang EPCS. Mereka kan libur itu sesuai libur nasional, dalam arti tanggal 8, 9, 15 sampai 16. Kalau saya lihat surat edaran cuti yang ada di setiap region itu kan beda-beda tuh. Dan nanti kalau misalnya ada case itu kalau yang bisa kita tangani kan bisa, tapi kalau ada yang harus ke vendor itu kan harus nunggu tanggal 16. Kira-kira gimana responnya? Silakan masukannya dari Bapak Region. Ya kalau saya sih kalau transaksi IPC kan mau tak mau harus selesai pada hari itu ya. Jadi kalau memang ada kendala dan tidak bisa dihandle oleh user dan vendor juga nggak bisa, ya mungkin ya kita pakai jurus akhir Pak Sri gitu. Ya udah, jadi gini aja ya, sebetulnya kan ini karena hari raya keagamaan ya, kita menghargai semua yang merayakan ya. Maksud saya kalau misalnya nanti ada case dari tanggal 8 sampai 14 itu kalau vendornya nggak bisa atau IT kita masih pada cuti, kita manualkan dulu aja ya. Ya. Gitu aja ya semuanya ya. Sepakat ya. Gitu aja Pak. Oke, Pak Sri, setuju. Ya, soalnya kita kan juga nggak enak juga ngejar-ngejar IT kita yang merayakan Lebaran gitu. Tapi kalau untuk WB tetap kita siap ya, karena kan kalau WB kan misalnya nggak kita support nanti nggak bisa nimbang baik CPO maupun BBS. Oke Pak Sri. Ada lagi yang lain Bapak-Bapak? Pak Sri. Ya Pak. Ini ada masalah sampai kita ini. Ini kan masalah unit Pak kan. Misalnya unit SMP DLS kemarin ada unit SMP di sini kan, DLS sekarang ini kan. Jadi waktu kita kirim gua ke sana, timbang invalid customer. Harmosternya masih SMP. Iya. Iya. Ya itu Pak, masih karena SMP gitu loh Pak. Ya kan kita kalau urut-urutannya Pak ya, makanya kemarin kan saya sempat telepon ke Pak Mona. Ya, LS itu kan pertama kan masih sumber alokasi kendaraannya kan masih di satu PT, minta di-split kan, supaya nanti nggak ada kejadian kalau LS1 kirim ke LS2 invalid customer. Demikian waktu kasusnya kayak Papi USB itu kan. Seperti itu Pak, karena kita di EPCS itu memang kita bukanya itu hanya per kebun Pak, nggak bisa lintas kebun Pak. Itu sudah kita bagi dua, nggak ada masalah Pak. Cuma dia itu customer dia itu PT SMP gitu loh Pak, truknya gitu. Itu masalahnya. Kerja itu Bapak cek dulu aja Pak di ini ada Stephen nggak atau Jimmy. Coba dicek dulu secara kepemilikan kendaraan itu posisi terakhirnya di mana gitu. Oke, nanti kita coba masalahnya gini, accounting memang nggak mau merubah kan, karena itu unit dari SMP gitu loh. Makanya dia tetap pakai pakai inisial PT SMP, padahal unitnya dari LS digunakan gitu loh Pak. Kalau dulu kalau nggak salah kan sempat kita bahas juga Pak waktu yang di MKS Sanggo ya, itu kan treatmentnya itu sumber alokasinya yang lama itu tetap ada, tapi karena kan untuk penyusutan itu harus mengikuti ke nomor aset dia, terus dibuatkan sumber alokasi baru di tempat baru, bukannya treatmentnya seperti itu Pak? Memang itu bisa untuk melakukan biaya kan, input biaya segala macam, tapi di timbangannya di PIMS itu di WB itu masih PT SMP Pak. Ya kalau memang secara pencatatannya di SMP ya munculnya gitu paling invalid customer gitu Pak.
Oke lah, nanti kita bahas sendiri lah nanti itu Pak. Ya, oke Pak. Ya, oke yuk. Bagus. Bagus. Ya Pak, silakan Pak. Mengenai yang tadi gimana jadinya Pak? Berarti satu persatu kita bukai untuk mengambil kualitas ininya Pak, kualitas cemisnya. Iya, yang ada sekarang baru itu Pak. Harap maklum lah Pak. Oh, lama juga berarti ngambil datanya itu ya? Iya Pak. Jadi kalau untuk ininya kan ada ya Pak tadi ya. Kalau untuk pemeriksaannya kan ada ya, cuman kualitasnya aja yang apa ya? Coba ya. Iya, kalau untuk apanya datanya ada, cuman untuk ngambil data kualitasnya yang nggak ada reportnya. Ya paling nanti satu updating ya sementara narikin dulu, misalkan updating ini ya narikin punya dia gitu, nanti updating 2 tarikin punya dia gitu, paling gitu Pak. Tapi kedepannya difasilitasi tuh Pak. Iya, nanti kalau misalkan source code teori kita dapat, seperti yang bilang Pak Sri tadi, asal datanya ada bisa langsung dikeluarkan. Paling ditambahi Excel ya, seperti yang ini kan kalau nggak salah udah ditambahin nih di sini ya, transaksi harian nih, kalau di taksasi ini kan udah ditambahin Excel nih. Itu ini belum ya. Kalau yang Riau udah ada, udah bisa ditarik di Excel. Nanti di efisiensi juga kalau udah bisa ditambahkan tombol export to Excel, keluar semua nanti itu datanya. Untuk saat ini belum Pak. Berarti manual dulu lah, satu-satu kita buka ya. Betul Pak. Bagus. Ya, bagus. Di dashboard itu kalau kita buka GIS itu masih muncul semua PT kita Kalbar ini. Apakah bisa terpisah-pisah untuk PT ini gitu Pak? Belum bisa Pak. Si seperti yang saya bilang tadi, ini masih tahu lah jaringan kita di sini Pak. Berat, jadi nggak bisa kita juga analisa di situ. Malas jadinya orang bukanya Pak. Orang muter-muter aja gitu. Belum Pak Mana, belum bisa. Oke lah, nanti dibantu lah itu Pak. Iya. Kita nunggu kabar baik dari Pak Sri nanti kalau udah dipegang source code-nya. Oke. Ada lagi Bapak-bapak? Yang di Kalti mungkin udah mau Jumatan ini. Oh ya Pak, satu aja dari IT. Pak, kita nanti per tanggal 15 kita akan uji coba aplikasi dashboard helpdesk ya. Jadi nanti semua case-case yang menyangkut aplikasi jaringan akan masuk ke dashboard helpdesk ya. Jadi di situ nanti kita akan coba sampai bulan April. Nah per Mei nanti setiap case itu nggak bisa lagi lewat email atau WA karena kita sudah memakai sistem ticketing ya. Jadi supaya nanti kita paham semua, karena nanti supaya pekerjaan kita nggak double ya, maksudnya itu sudah pernah ada kejadian kalau dilaporkan nanti di tiket itu tinggal dicari case-nya, ini bisa dilihat step-stepnya. Ini kita nanti per habis lebaran kita mau coba. Itu aja sih Pak. Oke Pak Sri, thank you. Udah ada helpdesk ini ya. All berarti Pak Sri ya, all case ya, all system ya. Betul. Jadi nanti di situ akan kelihatan misalnya ada case sampai sekarang dikerjakan gimana, sudah berapa jam, nomor tiketnya sampai close nanti akan kelihatan di situ. Oke. Thank you Pak Sri. Ada lagi bapak-bapak yang lain? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Untuk meeting hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Nanti kabar selanjutnya kita infokan lagi. Untuk scoringnya juga nanti segera kami kirim, kami usahakan sebelum lebaran ya. Apabila nanti ada update nanti kita infokan lagi. Itu aja bapak-bapak. Terima kasih Pak ya.